warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Ismireva dengan NIM A1D524041 dari Prodi Administrasi Pendidikan Angkatan 2024 dari R002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi pendidikan dan psikologi dalam memahami tumbuh kembang manusia. Yang pertama, yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan upaya sadar untuk mengembangkan potensi manusia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada pemahaman kita terhadap aspek kejiwaan peserta didik. Melalui psikologi pendidikan, kita dapat membedah bagaimana individu belajar, berpikir, dan berinteraksi berdasarkan berbagai aliran psikologi yang ada. Seiring tumbuh kembangnya, manusia melewati tahapan kognitif dan psikososial yang memengaruhi kecerdasan serta kemampuan bahasanya. Oleh karena itu, mengintegrasikan teori psikologi dengan dimensi spiritualitas menjadi sangat penting agar pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mampu membentuk karakter dan kesejahteraan mental individu secara utuh. Lalu, ada hakikat pendidikan. Pendidikan adalah proses sadar untuk mengubah perilaku dan mengembangkan potensi diri secara aktif. Ini bukan sekedar transfer ilmu, melainkan upaya memanusiakan manusia yang berlangsung seumur hidup, mulai dari kandungan hingga dewasa. Di Indonesia, sistem ini didukung oleh 5 faktor utama, yaitu tujuan, alat, pendidik, peserta didik, dan lingkungan. Pendidikan formal di sekolah dan non-formal di masyarakat saling melengkapi untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan mandiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Lalu ada psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan hadir sebagai disiplin ilmu yang menghubungkan prinsip kejiwaan dengan praktik pengajar. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat meningkatkan kualitas instruksional mereka. Dengan memahami gejala kejiwaan dan perilaku, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ilmu ini membantu memecahkan masalah kelas, memotivasi siswa, dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan mental anak. Nah, memahami manusia memerlukan berbagai lensa teori yang telah berkembang pesat yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Ini berfokus pada unsur dasar kesadaran dan bagaimana mental beradaptasi dengan lingkungan. Ada behaviorisme, melihat belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati akibat rangsangan lingkungan. Lalu, psikoanalisis, menekankan pengaruh pikiran bawah sadar, ID, ego, superego, terhadap tindakan kita. Humanistik dan gestalt, memandang manusia secara utuh sebagai pribadi yang memiliki cinta dan harga diri, serta melihat pengalaman sebagai satu kesatuan yang terorganisir. Lalu ada kognitif, meneliti proses mental tingkat tinggi seperti cara kita berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Kognitif adalah perolehan dan penggunaan pengetahuan yang berkembang seiring kematangan saraf dan pengalaman. Jean Piaget menjelaskan bahwa anak melewati 4 tahap: sensori motor atau indera, pra-operasional atau simbol, operasional konkret, logika nyata, hingga operasional formal, berpikir abstrak. Sementara itu, Jerome Barner menekankan bahwa bahasa adalah kunci, di mana pertumbuhan kognitif ditandai dengan meningkatnya kemampuan individu dalam mengolah berbagai alternatif informasi secara bersamaan. Lalu ada dinamika psikososial. Perkembangan psikososial melibatkan emosi, motivasi, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Erik Erikson merumuskan 8 tahap tantangan hidup, mulai dari perkembangan rasa percaya saat bayi, membangun rasa percaya saat bayi, hingga mencapai integritas di masa tua. Keberhasilan melewati setiap tahap sangat bergantung pada dukungan sosial,
Misalnya, anak usia sekolah perlu menumbuhkan rasa kompetensi atau ketekunan agar tidak terjebak dalam perasaan rendah diri. Selanjutnya, kecerdasan dan bahasa. Intelijensi adalah kemampuan untuk beradaptasi, belajar dari pengalaman, dan memecahkan masalah sehari-hari secara objektif. Sejalan dengan itu, bahasa berkembang sebagai alat komunikasi yang sangat kompleks, mulai dari tahap meraban hingga kompetensi lengkap di usia dewasa. Bahasa dipengaruhi oleh kognisi, pola asuh, keluarga, dan lingkungan sosial. Teori modern menunjukkan bahwa faktor biologis dan interaksi sosial bekerja sama dalam membentuk kemampuan bicara anak. Lalu ada pandangan kontemporer dan spiritualitas. Psikologi modern kini lebih empiris dan mengintegrasikan aspek perkembangan otak serta hormon dalam memahami anak. Selain itu, muncul kesadaran pentingnya dimensi spiritualitas sebagai komponen esensial manusia yang selama ini sering terabaikan dalam studi ilmiah. Integrasi spiritualitas dalam praktik klinis dan pendidikan dianggap krusial untuk memberikan pemahaman holistik tentang makna hidup dan kesejahteraan mental individu di era saat ini. Nah, kesimpulan dari materi tadi yaitu pendidikan dan psikologi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya bekerja sama untuk memahami bagaimana manusia tumbuh, berpikir, dan berperilaku sejak lahir hingga dewasa. Dengan menggabungkan teori perkembangan kognitif, kematangan emosi, serta aspek spiritual, kita dapat menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif dan manusiawi. Intinya, memahami sisi psikologi seseorang adalah kunci utama untuk membantu mereka mengeluarkan potensi terbaiknya melalui pendidikan yang tepat. Nah, itu tadilah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.